Timur Tengah, sebuah kawasan yang kaya akan sejarah, minyak, dan budaya, tapi juga identik dengan perang, konflik, dan penderitaan. Dari Perang Teluk hingga krisis Suriah, dari konflik Israel-Palestina hingga perang saudara di Yaman, kawasan ini seolah tak pernah mendapat jeda damai. Bahkan ketika satu konflik mereda, konflik lain segera menyusul. Pertanyaannya, mengapa kawasan yang begitu vital bagi dunia, ini terus-menerus menjadi medan pertempuran? Jawabannya jauh lebih kompleks dari sekadar fanatisme agama atau perebutan kekuasaan. Di balik kekacauan itu, tersembunyi jaringan kepentingan global, luka sejarah kolonial, dan permainan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Untuk memahami kenapa Timur Tengah terus bergolak, kita harus menelusuri akar-akar terdalamnya, dari geopolitik, energi, hingga politik identitas yang membelah bangsa sendiri. Bayangkan sebuah kawasan yang menghubungkan 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Itulah Timur Tengah, jantung lalu lintas global sejak ribuan tahun lalu. Dari jalur sutra kuno hingga pelayaran modern, semua mata dunia selalu tertuju pada wilayah ini. Namun bukan hanya sejarahnya yang menjadikan Timur Tengah begitu penting. Posisi geografisnya yang mengapit jalur-jalur pelayaran penting seperti terusan Suez, Selat Hormuz, dan Laut Merah menjadikan kawasan ini pusat distribusi energi dan barang global. Bahkan sedikit gangguan di salah satu titik ini, misalnya blokade di Selat Hormuz, bisa mengguncang harga minyak dunia dan memicu kekacauan pasar internasional. Inilah alasan mengapa banyak negara besar, terutama Amerika Serikat, Rusia, dan negara-negara Eropa, begitu berkepentingan menjaga pengaruhnya di wilayah ini. Tapi pengaruh itu bukan tanpa harga, karena setiap kekuatan asing yang masuk, selalu ada reaksi lokal yang melawan. Hasilnya, ketegangan yang tak pernah benar-benar usai. Jika darah adalah kehidupan bagi tubuh manusia, maka minyak adalah darah bagi ekonomi global. Dan Timur Tengah, secara ironis, diberkati sekaligus dikutuk dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Irak, dan Uni Emirat Arab menyimpan lebih dari 50% cadangan minyak bumi dunia, belum lagi gas alam dalam jumlah luar biasa. Tapi kekayaan ini bukan hanya mendatangkan kemakmuran, ia juga mengundang konflik. Sejak awal abad ke-20, minyak menjadi alasan utama kekuatan asing hadir di Timur Tengah. Inggris dan Prancis membagi wilayah kekuasaan berdasarkan lokasi ladang minyak. Amerika Serikat kemudian ikut masuk, membangun aliansi dengan kerajaan-kerajaan kaya minyak, dan menempatkan armada militernya untuk mengamankan pasokan. Tak berhenti di sana, minyak juga digunakan sebagai senjata politik. Kita bisa lihat bagaimana krisis minyak 1973 membuat negara-negara barat lumpuh. Atau bagaimana embargo minyak digunakan sebagai tekanan diplomatik terhadap negara-negara tertentu. Minyak, dalam konteks ini, bukan sekadar komoditas, tapi alat kontrol dan dominasi. Namun ketika kekayaan itu tidak dibagi secara adil di dalam negeri, muncullah konflik internal, antara rakyat dengan elit, antara suku, antara pemerintah dengan milisi. Jadi, minyak bukan hanya sumber kekayaan, tapi juga sumber perebutan, pemberontakan, dan pertumpahan darah. Di balik setiap konflik besar di Timur Tengah, ada bayangan kekuatan global yang bermain di belakang layar, dan kadang, terang-terangan tampil di panggung. Amerika Serikat, Rusia, dan kini Tiongkok, semuanya punya satu tujuan yang sama, yaitu mengamankan kepentingan mereka di wilayah paling panas di dunia. Amerika Serikat, sejak akhir Perang Dunia II, Amerika menjadikan Timur Tengah sebagai prioritas strategis. Aliansi kuat dengan Arab Saudi, kehadiran militer di Teluk Persia, dan operasi militer besar seperti invasi ke Irak pada 2003 adalah bukti nyata betapa seriusnya Washington menjaga pengaruhnya di kawasan ini. Bagi Amerika, Timur Tengah bukan hanya soal minyak, tapi soal kontrol geopolitik, pencegahan terorisme, dan membendung pengaruh lawan. Rusia, warisan dari era Uni Soviet, masih mempertahankan jaringan pengaruhnya, terutama lewat dukungan kepada rezim-rezim anti-Barat.
Suriah adalah contoh nyata. Ketika dunia barat mendesak Bashar al-Assad mundur, Moskow justru mengirim pasukan dan senjata untuk mempertahankannya. Bagi Rusia, Timur Tengah adalah panggung untuk menantang dominasi Amerika dan mempertahankan akses ke Mediterania dan pasar senjata. Cina, meski tampil lebih tenang, Cina tak kalah aktif. Lewat inisiatif Belt and Road dan investasi raksasa di pelabuhan serta infrastruktur energi, Cina membangun pengaruh ekonomi jangka panjang. Negara-negara seperti Iran, Irak, dan Arab Saudi kini mulai beralih ke Beijing sebagai mitra dagang dan teknologi. Tanpa menembakkan peluru pun, Cina perlahan menanamkan kekuatan lunaknya. Hasil dari semua ini, Timur Tengah menjadi medan perang tak langsung alias proxy war. Ketika 2 atau 3 kekuatan besar bersaing, rakyat lokal yang jadi korban. Negara yang satu didukung Amerika, negara tetangganya disokong Rusia atau Iran. Lalu meletuslah konflik berdarah yang berlangsung bertahun-tahun. Banyak orang berpikir bahwa perang di Timur Tengah hanya soal rebutan minyak atau perebutan kekuasaan. Tapi kenyataannya, konflik sektarian, khususnya antara Sunni dan Syiah, telah menjadi bahan bakar abadi dari kekacauan yang tak kunjung padam. Perpecahan ini bukan hal baru. Ia berakar dari sejarah ribuan tahun silam, sejak wafatnya Nabi Muhammad, yang kemudian memicu perebutan legitimasi atas kepemimpinan umat Islam. Sunni meyakini pemimpin dipilih melalui konsensus, sementara Syiah meyakini kekuasaan harus diwariskan kepada keturunan Nabi. Perbedaan itu lalu berkembang menjadi identitas politik, sosial, bahkan militer yang mengakar dalam kehidupan negara-negara Timur Tengah. Contoh nyata, Arab Saudi versus Iran adalah manifestasi negara dari konflik ini. Arab Saudi mewakili poros Sunni, sedangkan Iran adalah pusat kekuatan Syiah. Perang di Suriah dan Yaman adalah contoh betapa konflik lokal sering dijadikan arena pertarungan ideologi agama yang disponsori negara. Irak yang dulunya dipimpin rezim Sunni minoritas Saddam Hussein, kini berubah drastis setelah invasi Amerika Serikat, memunculkan dominasi Syiah yang memicu siklus balas dendam. Namun konflik ini bukan sekadar soal keyakinan. Ia dimanfaatkan oleh elit politik dan kekuatan asing untuk mengadu domba, memperkuat aliansi, atau menciptakan musuh bersama. Dan ketika agama dijadikan alat politik, maka api konflik jadi mustahil dipadamkan sepenuhnya. Disinilah tragedi Timur Tengah menjadi begitu menyedihkan. Keyakinan yang seharusnya mempersatukan, justru dipelintir menjadi alasan untuk membunuh, menindas, dan menghancurkan. Setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah pasca Perang Dunia I, kekuatan kolonial seperti Inggris dan Prancis datang bukan untuk menyatukan, tapi membagi-bagi Timur Tengah sesuai kepentingan mereka. Mereka menggambar ulang batas negara bukan berdasarkan etnis, suku, atau sejarah wilayah, tetapi semata-mata demi kepentingan politik dan penguasaan sumber daya. Hasilnya, kita dapat peta Timur Tengah modern yang penuh garis lurus aneh, tanpa mempertimbangkan fakta di lapangan. Kaum Kurdi, misalnya, dipisahkan ke dalam 4 negara, yaitu Turki, Suriah, Irak, dan Iran. 1 bangsa, 4 pemerintahan. Palestina diambil alih untuk mendirikan negara Israel. Suku-suku di Irak yang saling bermusuhan dipaksa hidup dalam 1 negara. Perjanjian rahasia antara Inggris dan Prancis tahun 1916, Sykes-Picot Agreement, adalah akar dari semua ini. Mereka membagi-bagi wilayah Utsmani tanpa persetujuan rakyat lokal. Hasilnya adalah negara-negara yang rentan konflik sejak hari pertama berdiri. Konsekuensinya, rasa kebangsaan di banyak negara Timur Tengah lemah. Banyak yang lebih loyal pada suku, agama, atau milisi daripada negara. Dan saat sistem negara goyah, mudah sekali muncul pemberontakan, separatisme, atau konflik etnis. Warisan kolonial ini menciptakan bom waktu geopolitik yang meledak berkali-kali, dari perang Iran-Irak, konflik Suriah, sampai masalah Palestina yang tak kunjung selesai. Bukan hanya garis peta yang salah, tapi juga luka psikologis yang diwariskan lintas generasi. Kelompok-kelompok bersenjata seperti ISIS, Al-Qaeda,
atau Hizbullah tidak tumbuh begitu saja dari tanah gersang Timur Tengah. Mereka adalah produk dari kehancuran negara, rasa putus asa rakyat, dan ketiadaan masa depan. Di tengah runtuhan kota dan tatanan sosial yang porak-poranda, kelompok militan lahir sebagai alternatif, meski lewat cara kekerasan. Setiap kali terjadi invasi asing, kudeta, atau perang saudara, selalu ada kekosongan kekuasaan. Pemerintah runtuh, hukum tak lagi berlaku, dan masyarakat dibiarkan tanpa perlindungan. Dalam kondisi seperti itu, kelompok-kelompok ekstremis masuk, membawa janji perlindungan, identitas, bahkan kemurnian agama. Mereka menawarkan struktur, kejelasan, dan bagi sebagian orang, harapan yang tidak bisa lagi diberikan oleh negara. ISIS misalnya, muncul dari kehancuran Irak pasca invasi Amerika dan kekacauan Suriah akibat perang saudara. Mereka bukan sekadar pasukan bersenjata, tapi sistem pemerintahan alternatif yang menguasai wilayah, mengatur pajak, dan menyebarkan propaganda lewat media sosial. Al-Qaeda, sebelumnya, bangkit dari kemarahan terhadap dominasi asing dan ketidakadilan di dunia Islam. Sementara kelompok seperti Hizbullah dan Houthi juga tumbuh dari konflik internal yang panjang, ditopang oleh dukungan kekuatan asing. Apa yang membuat mereka bertahan? Bukan hanya senjata, tapi karena mereka muncul di tempat di mana negara gagal menjalankan fungsinya, melindungi, memberdayakan, dan memberi harapan. Di tengah represi, kemiskinan, dan krisis identitas, kelompok-kelompok ini menawarkan narasi bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan keluar. Itulah mengapa meski satu kelompok dihancurkan, akar yang melahirkannya masih tertanam dalam. Tanpa perubahan sistemik, tanpa keadilan sosial, kepemimpinan yang bersih, dan perdamaian nyata, mereka akan terus muncul dengan nama dan wajah yang berbeda. Salah satu alasan mengapa konflik di Timur Tengah tak kunjung usai adalah karena rakyatnya hidup dalam sistem kekuasaan yang represif. Di banyak negara, kekuasaan hanya berputar di tangan segelintir elit, baik itu berbentuk kerajaan absolut, dinasti politik, maupun rezim militer. Demokrasi mungkin disebut di pidato-pidato resmi, tapi kenyataannya, kebebasan berpendapat sering dibungkam, dan oposisi diperlakukan sebagai ancaman, bukan penyeimbang. Rakyat yang menyuarakan kritik dianggap pemberontak. Wartawan dibungkam, aktivis dipenjara, dan setiap gerakan perubahan dianggap sebagai makar. Dalam situasi seperti ini, tak banyak pilihan yang tersisa. Hidup dalam diam, atau melawan dengan risiko kehilangan segalanya. Kondisi inilah yang memicu ledakan kemarahan publik seperti yang terjadi saat gelombang Arab Spring. Rakyat di Tunisia, Mesir, Suriah, dan Yaman turun ke jalan, menuntut perubahan. Namun harapan itu cepat berubah menjadi kehancuran. Beberapa negara berhasil mengganti pemimpin, tapi banyak yang justru terjerumus ke dalam kekacauan yang lebih dalam, bahkan perang saudara. Rezim yang represif seringkali tidak tumbang karena tekanan rakyat saja. Mereka bertahan dengan dukungan militer, elit ekonomi, bahkan kekuatan asing. Inilah mengapa perubahan di Timur Tengah terasa lambat, penuh darah, dan seringkali berujung pada krisis kemanusiaan yang panjang. Selama kepemimpinan yang adil dan terbuka tak kunjung tumbuh, rakyat Timur Tengah akan terus terjebak di antara dua ekstrim. Ditindas oleh negara, atau ditarik ke dalam kekerasan oleh kelompok bersenjata. Sulit membayangkan Timur Tengah tanpa bayang-bayang kekuatan asing. Hampir setiap konflik besar di kawasan ini selalu melibatkan negara luar, baik sebagai sponsor, penjaga stabilitas, atau justru sebagai aktor utama konflik itu sendiri. Mereka datang dengan berbagai alasan, seperti melawan terorisme, menjaga demokrasi, melindungi sekutu. Tapi hasil akhirnya seringkali sama, yaitu kerusakan yang lebih luas, rakyat yang makin menderita, dan konflik yang makin rumit. Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, bahkan kini Cina, semua punya kepentingan tersendiri di kawasan ini. Dan seringkali, intervensi mereka bukan memperbaiki keadaan, tapi justru memperparah konflik yang sudah ada. Invasi Amerika ke Irak tahun 2003, misalnya,
menggulingkan Saddam Hussein, tapi juga menghancurkan struktur negara dan membuka jalan bagi munculnya ISIS. Di Suriah, intervensi dari berbagai pihak, Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Turki, membuat perang saudara berubah menjadi perang proksi global yang tak berkesudahan. Lebih dari itu, banyak konflik lokal diperumit oleh dukungan senjata, dana, dan pelatihan militer dari negara-negara luar. Kelompok bersenjata yang tadinya kecil bisa berubah menjadi kekuatan besar, hanya karena didukung aktor asing yang punya kepentingan tersembunyi. Akibatnya, penyelesaian konflik bukan lagi soal rekonsiliasi antar warga, tapi soal negosiasi geopolitik di meja yang bahkan tidak melibatkan rakyat yang terdampak langsung. Campur tangan asing telah membuat banyak negara di Timur Tengah kehilangan kedaulatannya secara de facto. Pemimpinnya bisa dipilih rakyat, tapi arah negaranya ditentukan oleh aliansi dan tekanan dari luar. Di tengah semua itu, suara rakyat nyaris tak terdengar. Dan selama kekuatan besar dunia terus memperlakukan Timur Tengah sebagai panggung kompetisi, bukan wilayah yang harus disembuhkan, maka damai akan terus jadi janji yang ditunda. Di tengah segala konflik di Timur Tengah, Palestina adalah simbol paling nyata dari ketidakadilan yang belum ditebus. Sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, wilayah ini menjadi medan konflik berkepanjangan, bukan hanya antara dua negara, tapi antara harapan dan pengkhianatan. Antara hukum internasional dan realitas di lapangan. Bagi dunia Arab, Palestina adalah luka bersama. Bagi banyak Muslim dan masyarakat dunia, konflik ini mencerminkan kegagalan global dalam menegakkan keadilan. Ribuan nyawa melayang, jutaan pengungsi terusir dari tanah kelahiran mereka, dan setiap upaya perdamaian selalu kandas di tengah jalan, baik karena perbedaan ideologi, permainan politik, maupun tekanan kekuatan besar. Masalah Palestina tak pernah benar-benar diselesaikan karena banyak negara besar memilih berpihak, bukan menengahi. Amerika Serikat contohnya secara konsisten mendukung Israel secara politik dan militer, sementara negara-negara Arab sendiri terpecah. Sebagian mendekat ke Israel demi aliansi ekonomi, sebagian lagi tetap mendukung Palestina, meski hanya dalam retorika. Di sisi lain, kelompok bersenjata seperti Hamas muncul bukan tanpa sebab. Mereka lahir dari frustrasi yang mendalam, dari blokade yang tak manusiawi, dari pemukiman ilegal yang terus meluas, dan dari dunia yang seolah menutup mata. Namun perlawanan yang berubah menjadi serangan roket dan bom justru memperpanjang siklus kekerasan. Rakyat sipil kembali menjadi korban. Masalah Palestina bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bersedia menghentikan siklus balas dendam. Dan selama keadilan tidak ditegakkan, selama hak rakyat Palestina untuk hidup merdeka dan bermartabat tak diakui, maka Timur Tengah tak akan pernah benar-benar damai.